Gudang Garam memiliki nama resmi yaitu PT Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam Tbk, didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Lalu, setelah berdirinya perusahaan rokok Cap Gudang Garam pada tahun 1960-an membuka cabang produksi pertama di Gurah untuk memenuhi permintaan. Dan pada tahun 1969 berubah dari industri rumah tangga menjadi firma. Dan akhirnya pada tahun 1971 resmi menjadi perseroan terbatas atau biasa disebut PT. PT Gudang Garam memiliki visi yaitu menjadi perusahaan terkemuka yang bertanggung jawab, dan misinya yaitu berpedoman pada catur dharma perusahaan. PT Gudang Garam beroperasi pada sektor manufaktur dan penjualan rokok kretek. PT Gudang Garam Tbk bergerak di industri rokok kretek dengan usaha terintegrasi dari bahan baku hingga distribusi. Perusahaan memproduksi sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin dengan merek terkenal seperti Gudang Garam dan Surya yang menyasar segmen menengah hingga premium serta didukung sistem distribusi yang efisien. PT Gudang Garam Tbk memiliki struktur kepemimpinan dimulai dari rapat umum pemegang saham sebagai kewenangan tertinggi. Dewan Komisaris bertugas sebagai pengawas dan penasehat. Untuk operasional perusahaan dikelola oleh direksi dan jajarannya. Operasional perusahaan juga dijalankan oleh berbagai divisi, mulai produksi, keuangan, SDM, audit internal, teknik, dan distribusi. Sedangkan PT Surya Data Investama dan afiliasi keluarga Wonowijoyo berperan sebagai pemegang saham mayoritas. Wewenang di perusahaan. Dewan Komisaris mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Produksi, mengatur proses pembuatan produk. Quality control, mengawasi dan menjaga kualitas produk. Pemasaran dan distribusi, mengatur strategi pemasaran dan penyaluran produk. Keuangan, mengelola keuangan dan anggaran perusahaan. SDM, mengatur tenaga kerja dan mengembangkan karyawan. Umum dan logistik, mengelola fasilitas dan kebutuhan operasional. Siklus pelaporan dan pertanggungjawaban di PT Gudang Garam Tbk dilaksanakan secara terstruktur, periodik dan berjenjang. Selanjutnya, direksi menyusun laporan manajemen dan laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan. Lalu laporan tersebut disampaikan kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas perusahaan. PT Gudang Garam Tbk secara konsisten menerapkan prinsip entitas dan kekayaan terpisah, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa perusahaan diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik, pengurus maupun pihak lainnya. Seluruh aset, kewajiban, pendapatan dan beban perusahaan dicatat dan dilaporkan atas nama perusahaan, bukan atas nama individu, pemilik atau pengelola. Laporan keuangan menjadi jelas, objektif, dan akurat. Ini merupakan siklus operasional PT Gudang Garam. Ini merupakan siklus pendapatan. Ini merupakan siklus pengeluaran. Ini merupakan siklus produksi PT Gudang Garam. Ini merupakan siklus pembayaran gaji. Selanjutnya kita masuk ke sistem informasi akuntansi. Sistem ini bekerja dalam 3 tahap. Pertama, input berupa sales order, data pembelian, data produksi, dan data pengkajian. Kedua, proses melalui ERP Oralens meliputi validasi data, update stok otomatis, jurnal real time, dan penyimpanan di database terpusat. Ketiga, output menghasilkan laporan penjualan, persediaan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Jadi semua data diproses secara otomatis dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Integrasi SIM dan SIA melalui platform ERP Oracle adalah fondasi utama yang memungkinkan PT Gudang Garam menjaga standar kualitas dalam volume produksi besar. Melalui sistem ini, manajemen mendapatkan laporan real-time yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan strategis secara cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk sigap mitigasi risiko, mulai dari fluktuasi harga bahan baku hingga perubahan kebijakan cukai. Struktur organisasi dan pengendalian human error. Struktur organisasi yang ditetapkan oleh PT Gudang Garam adalah struktur garis yang menciptakan alur wewenang secara vertikal dan langsung dari atasan tertinggi ke bawahan. Sistem pengendalian internal yang diperkuat oleh otomasi SIM dan audit berkala efektif mendeteksi efisiensi serta meminimalkan kesalahan pada laporan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan berhasil menerapkan struktur organisasi yang mendukung efisiensi operasional dan kejelasan jalur tanggung jawab di setiap departemennya. Keberhasilan ini didukung secara teknis oleh penerapan sistem ERP Oracle sebagai dasar sistem informasi manajemen dan akuntansi yang menciptakan integrasi data yang kuat, sehingga dapat memfasilitasi pelaporan keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.